Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, lindungan, rahmat, dan ridho Allah selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi penarikan sampel dan survei yang merupakan kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu minggu yang lalu kita membahas tentang teknik penarikan sampel bergerombol. Sekarang kita akan membahas tentang teknik penarikan sampel bertahap ganda. Silakan. Teknik penarikan sampel bertahap ganda atau multi-stage sampling itu artinya kita menarik sampel lebih dari sekali, ya, lebih dari sekali, yaitu merupakan pengembangan dari cluster sampling. Cluster sampling adalah single state, ya, jadi bertahap tunggal. Nah, di sini contoh yang sederhana adalah 2 tahap, ya, 2 tahap, ya. Populasinya dibagi dalam unit pertama, ya, dalam unit pertama. Nah, kemudian dalam unit pertama tadi diambillah secara random, yang merupakan pembagian dalam unit kedua. Tapi pada waktu unit kedua ternyata masih banyak, ya, diambillah kemudian unit tahap ketiga. Ternyata ketiga masih banyak, ambillah seterusnya sampai mampu kita mengambil, ya, mengambil secara random, kemudian mengamati keseluruhannya. Jadi terakhirnya itu kita amati semuanya. Jadi sekali lagi, pertama kita membagi dalam gerombol-gerombol. Kita bagi sampling primnya berupa gerombol. Kita ambil secara random dari gerombol itu. Kemudian elemennya masih terlalu banyak, akhirnya kita ngambil lagi secara random lagi. Ternyata masih terlalu banyak lagi, ambil lagi secara random lagi. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya itu disebut multi-stage sampling, dan itu contoh penarikan sampel 2 ganda, ya. Jadi bukan contoh penarikan sampel ganda atau 2 tahap, yaitu jadi misalkan kita ingin mengetahui tentang survei nasional untuk mengetahui tentang hasil-hasil pembangunan nasional. Pertama, kita kelompokan dalam perguruan tinggi, ya. Pertama perguruan tinggi. Setelah dari perguruan tinggi, ternyata masing-masing perguruan tinggi masih banyak sekali. Kalau elemennya mahasiswa kan masih banyak sekali. Akhirnya diambillah fakultas. Fakultas masih banyak lagi. Ambillah jurusan. Nah, dari jurusan itulah yang diambil keseluruhan. Nah, kalau tahap 2 tahap, ya ambil universitas. Setelah universitas kemudian si fakultas, dari fakultas itu harus diamati keseluruhan, ya. Jadi dasarnya multi stage sampling itu adalah umumnya satu klaster terdiri dari banyak elemen, sehingga pengukuran itu dilakukan pada setiap elemen sulit. Nah, atau klaster itu memiliki elemen yang hampir sama sehingga tidak perlu harus diambil semuanya, diambil beberapa saja. Kemudian atau lagi terlalu mahal untuk diamati keseluruhan. Nah, contoh 2 tahap adalah contoh ini, misalkan, ya. Prosedurnya bagaimana? Tentukan dulu klasternya, gerombolnya tentukan dulu. Berdasarkan bisa kedekatan, geografis, hasilnya seperti contoh pada klaster sampel. Kemudian ukuran klaster dapat dijangkau, ya, ukuran sampel dapat dijangkau. Nah, setelah ukuran sampel jauh diambil secara acak sederhana. Nah, setelah ini ternyata masih terlalu banyak. Kita buat lagi lah kerangka sampelnya berdasarkan pengambilan yang tahap pertama tadi. Setelah itu diambillah random. Dari kerangka yang kedua ini. Kerangka pertama mengambil klaster yang pertama, state pertama, kemudian kerangka kedua mengambil elemen yang kedua. Nah, notasi yang digunakan juga hampir sama.
Jadi N besar banyaknya klaster, N kecil banyaknya klaster yang dipilih, MI adalah banyak elemen pada klaster PA. Juga hampir sama persis, sama-sama di klaster sama. Cuman di sini nanti itu pada waktu ragamnya agak rumit sedikit. Karena apa? Ada menyangkut pada pengambilan pada klaster pada pengambilan tingkat pertama, kemudian pada tingkat kedua. Jadi S kuadratnya itu lebih panjang, ya lebih kompleks sedikit. Tapi coba nanti kita ambil contohnya. Gitu. Nah, karena S kuadratnya sudah tahu, berarti kita bisa menghitung nilai selang kepercayaannya. Jadi mu-nya adalah Y rata-rata plus minus Z alfa per 2 kali SY rata-rata, persis sama dengan situ. Nah, demikian pula untuk pendugaan nilai total populasinya juga tonya, duganya adalah sama dengan M kali Y rata-rata. S kuadrat tonya juga sama persis, ya. Kemudian selangnya juga sama, jadi to, ya, bukan to pakai topi ya, to jenisnya to, tapi sama dengan plus minus to pakai topi. Ya, jadi bukan to pakai topi tapi to saja. To plus minus to pakai topi, to sama dengan to pakai topi plus minus Z alfa per 2 kali SY to pakai topi. Nah, untuk menduga rasio, ya juga bisa kita menduga rasio, ya. Jadi juga sama, jadi persis sama dengan cluster sampel. Ya. Pendugaan nilai proporsi populasi biasanya dipakai untuk menduga proporsi yang mengikuti kebijakan pemerintah, proporsi yang mengikuti KB dan sebagainya. Nah, banyaknya I, banyaknya elemen. Kalau klaster P-nya banyak proporsi, ya. Kemudian ya, P-nya diduga dengan M, jumlah MI kali PI dibagi MI. S kuadratnya juga sama persis, ya. Kemudian, nah ini S kuadrat rasionya, M rata-ratanya, sisi selang kepercayaan P-nya juga sama persis dengan analisis klaster. Coba kita ambil contoh sederhana, misalkan ini. Suatu industri pakaian mempunyai 90 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Ingin diduga rata-rata downtime, yaitu tiap mesin berapa jam mesin downtime tiap bulan. Nah, cuman masalahnya di sini dia hanya mampu mengamati 10 klaster, dan dalam suatu klaster tadi kan mestinya pabriknya banyak sekali, hanya mampu 20%. Jadi dua tahap, pertama diambil klaster pabrik, kemudian dalam satu klaster tadi diambil lagi hanya 20% mesin. Jadi tidak semuanya mesin. Kalau klaster sampel kan 10 pabrik, kemudian semua mesin di dalam pabrik itu yang terpilih kita amati. Tidak, ini yang teramati hanya 20% dari masing-masing pabrik. Contohnya datanya seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi terpilihlah klaster ada 10, ya 10 pabrik secara random, dari 90 diambil 10 secara random. Pabrik yang pertama mempunyai mesin 50 mesin, tapi tidak mampu mengamati semuanya, hanya diambil ya itu 20%. 20% dari 50 kan 10 PMI-nya. Datanya seperti itu. Pabrik kedua ada 65 mesin, hanya mampu 20%, jadi hanya mampu diamati 13 mesin, dan seterusnya. Pabrik ke-10 total mesinnya ada 56, hanya mampu mengamati 20%, jadi ada 11. Datanya seperti itu. Jadi sekali lagi perbedaannya, kalau klaster sampel itu dari pabrik, dari 10 pabrik tadi, dari masing-masing pabrik diamati. Tapi kalau tahap dan tahap 2 enggak, dari klaster yang terpilih dari random yang pertama tadi di random lagi diambil 20%. Jadi perbedaannya di situ. Jadi dari data yang tersaji tadi, dari 10 pabrik yang terpilih kemudian diambil 20% nilai downtime-nya masing-masing mesin seperti yang tersaji pada data sebelumnya tadi. Setelah dihitung rata-ratanya 4,8 jam. Terus ragamnya
ragam Y rata-ratanya ada 0,0371, sedang simpangan bakunya akar dari S kuadrat Y rata-ratanya adalah 0,1926. Jadi rata-rata downtime-nya adalah 4,8 jam plus minus 1,96 kali 0,1926. Ini adalah kisaran rata-rata dari mesin mengalami downtime. Jadi 4,8 plus minus 1,96 kali 0,1926 pada 1 minus alfa. Jadi kalau alfanya 5% ya pada penelitian sudah 5%. Kemudian kalau ingin diketahui total downtime, bulan lalu berapa? N-nya 90, N kecilnya 10, jadi 10 pabrik. Y rata-ratanya 4,80, S kuadrat Y rata-ratanya 0,371, banyak elemennya adalah 4.500. Jadi to duganya adalah 21,6 jam bulan yang lalu totalnya. S kuadrat to-nya adalah 751,275. Sedang salah bakunya jadi 266,76. Jadi kisarannya berapa? Kisarannya to. Jadi ya kisarannya to adalah jadi total tadi, totalnya berapa? 21,600. 21,600 plus minus T alfa per 2 boleh Z boleh T kan itu kali salah bakunya adalah 266,76 ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya, mulai dari depan ya. Jadi mulai dari depan kita ulang lagi sedikit, kita ringkas. Jadi penentuan sampel dengan tahapan ganda, artinya tahapan ganda lebih dari satu ya. Tapi yang ditarik di sini adalah gerombol ya, gerombol. Alasannya gerombol apa? Karena masing-masing gerombol itu hampir sama sehingga bisa diambil secara random. Nah, jadi kalau minggu yang lalu kita bicara single state cluster sampel, jadi hanya sekali ditarik secara random, kemudian yang terpilih, cluster yang terpilih diamati keseluruhannya. Nah, sekarang tidak. Sekarang itu pertama berupa gerombol. Terambil cluster pertama, terambil secara random. Kemudian dibuat lagi lah dari yang random tadi, dibuat lagi kerangka lagi, diambil lagi. Setelah itu dia buat lagi kerangka lagi, diambil lagi dan seterusnya sampai kita mampu dengan biaya, dengan tenaga, mampu mengamati keseluruhannya. Jadi sekali lagi, pertama random, kedua random, dan seterusnya random sampai terakhir itu sampai mampu kita mengamati keseluruhannya. Itu disebut multi-state sampling. Jadi kalau single state, two state, dan seterusnya berarti tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Dan kemudian berikutnya, permasalahannya apa? Permasalahan sederhana saja. Permasalahannya bahwa masing-masing kelompok itu hampir sama, masing gerombol hampir sama, sehingga bisa diambil secara random. Tapi masih terlalu banyak, diambil lagi random. Kalau kita berhenti di situ berarti tahap 2 ya. Jadi tahap 2 notasinya hampir sama semua dengan cluster sampel, yang kita juga bisa membuat kisaran ya, rata-rata, kisaran total, kisaran proporsi ya. Jadi sekali lagi, ini tahap 2, bisa tahap 3, tahap 4, dan seterusnya. Contoh sederhananya apa? Misalkan seperti tadi, kita mau mengetahui tentang pembangunan di Indonesia ya. Pertama diambil provinsi, mau diamati seluruh provinsi terlalu banyak, ambillah kabupaten. Kabupaten masih terlalu banyak, ambillah kecamatan atau wilayah atau apa saja, sampai kita bisa mengamati keseluruhannya ya. Tapi dengan kata lain bahwa gerombol-gerombol tadi mirip satu sama lain, sehingga bisa kita mengambil secara random. Jadi inilah kuliah materi kita, kuliah yang keempat ya. Jadi insya Allah kita nanti 2 materi lagi ya, minggu depan dan minggu depannya lagi. Kemudian kita melakukan ujian akhir semester. Waktunya mungkin nanti bisa ditentukan oleh jurusan atau nanti kita tentukan sendiri ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita berikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.